Bab 13 Pesan Ayah 4. Bang, pintunya tertutup, dan sosok tinggi Tang Hao menghilang. Melihat ke pintu, tuannya berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa gerakan apapun. Setelah sekian lama, dia perlahan menundukkan kepalanya, matanya tertuju pada token, dan ada senyum masam di sudut mulutnya. Aku tidak menyangka idolaku menjadi seperti ini. Matahari terbenam di barat, toko. Pandai besi. Di depan pintu, ada dua sosok mungil duduk berdampingan, mereka mengenakan pakaian yang sama, dan mereka hanya duduk diam di sana. Cahaya matahari menyinari mereka dengan warna merah samar, seolah-olah membuat lingkaran merah keemasan di tubuh mereka. Gadis di sebelah kiri menoleh untuk melihat anak laki-laki itu, meletakkan tangannya di dagunya, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahannya. Sebaliknya, anak laki-laki itu yang berbicara, memegang palu casting baru di tangannya. Xiao Wu, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Xiao Wu bertanya dengan rasa ingin tahu. Terima kasih karena selalu bersamaku. Tang San menundukkan kepalanya, melihat ke tanah di bawah kakinya, matanya sedikit kabur dan kabur, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada air mata yang jatuh. Xiao Wu terkekeh, dan mendorong bahu Tang San, kali ini dengan kekuatan besar, hampir mendorong Tang San, jangan tertekan. Ayahmu hanya pergi sementara. Suatu hari, kamu akan bertemu lagi. Mungkin, dia pergi hanya untuk membiarkan Anda tumbuh lebih baik dan membuat Anda lebih kuat. Jika Anda terus seperti ini, bukankah itu akan mengecewakan usaha kerasnya? Tang San memiliki senyum masam di wajahnya, mungkin begitu, tapi, mengapa dia tidak membiarkan aku bertemu satu sama lain lagi? Xiao Wu, kau tahu, ayahku adalah satu-satunya anggota keluargaku. Tanpa ayahku, keluarga bukan lagi sebuah keluarga. Petik 2. Xiao Wu menggelengkan kepalanya dan meregangkan tubuhnya. Kepang kalajengking berayun di depannya, tanpa ayah, kamu masih memilikiku sebagai teman. Jika kamu bersikeras mencari kerabat, aku tidak keberatan menjadi kakak perempuanmu. Cepat, panggil saudari Xiao Wu untuk mendengarkan. Semua orang memanggil itu, hanya kamu pengecualian. Melihat penampilan halus Xiao Wu dan wajahnya yang kemerahan diterangi oleh sinar matahari terbenam, Tang San tidak bisa menahan tawa, ketika hati seseorang paling rentan, selalu merupakan hal yang sangat indah untuk memiliki seseorang di sisinya. Jika kamu bersedia menjadi adikku, aku tidak keberatan. Jika aku ingat dengan baik, meskipun kita seumuran, kamu sepertinya beberapa bulan lebih muda dariku. Aku lahir di bulan Januari, tetapi kamu di bulan Agustus, kan? Jangan pikirkan itu. Aku hanya ingin menjadi kakak perempuan, bukan adik perempuan. Xiao Wu dengan marah mengangkat tangannya dan memukul kepala Tang San. Dengan kilatan tubuh Tang San, dia sudah melompat keluar, berdiri 3 meter dari Xiao Wu. Xiao Wu, naik gunung bersamaku, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Ekspresi Tang San sangat serius, seolah-olah dia telah mengambil keputusan seperti itu. Xiao Wu tidak bermain-main lagi, dia mengangguk padanya dengan sedikit kepatuhan di wajahnya. Tang San berinisiatif untuk memegang tangan kecil lembut Xiao Wu, dan berlari menuju bukit di luar desa. Bayangan keduanya berangsur-angsur memanjang di tanah di bawah matahari terbenam. Tang San mengambil Xiao Wu dan berlari sampai ke puncak gunung sebelum berhenti, dengan syarat mendesak Xuan Tiankung dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menahan sedikit terengah-engah. Berdiri di puncak gunung, menghadap matahari terbenam, mata Tang San ditutupi dengan warna ungu. Xiao Wu, ini tempat saya dulu berlatih. Saya mengajukan pertanyaan dengan serius, dan saya harap Anda bisa menjawab saya. Dengan serius, Xiao Wu mengerucutkan bibirnya, apakah kamu tahu bahwa kamu sangat mirip dengan orang-orang tua di akademi itu? Tang San berbalik perlahan, menatap Xiao Wu dengan serius, apakah kamu ingin menjadi saudara perempuanku? Aku benar-benar berharap untuk punya saudara lagi. Xiao Wu hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Tang San, dengarkan aku dulu. Aku tidak punya apa-apa, dan kamu telah melihat situasi keluargaku. Aku hanya rakyat jelata yang miskin. Aku tidak bisa memberimu kekayaan atau kekayaan. Kamu kuat, kamu juga terlahir penuh dengan kekuatan jiwa, tetapi kamu berbeda dariku. Aku bisa melihat bahwa seharusnya ada cerita tentang pengalaman hidupmu. Tapi aku tidak pernah bertanya, karena aku takut kesenjangan antara latar belakang kita terlalu besar, dan bahkan teman saya tidak bisa melakukannya. Tapi, saya sangat berharap memiliki saudara perempuan seperti Anda. Meskipun saya tidak dapat memberikan apa yang dimiliki para bangsawan, saya dapat memberikan janji saya. Saya akan selalu melindungi saudara perempuan saya, tidak itu akan menyakitinya sedikit. Melihat mata Tang San berkaca-kaca, mata Xiao Wu berangsur-angsur memerah, jika suatu hari, ada banyak orang yang ingin membunuhku, dan kamu tidak bisa mengalahkan orang-orang itu, mengapa? Apa yang harus dilakukan? Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah Tang San, kalau begitu tolong biarkan mereka melangkahi mayatku terlebih dahulu. Xiao Wu terdiam, dan Tang San tidak berbicara lagi, merahnya matahari terbenam secara bertahap memudar, dan saat ini langit bintang-bintang sudah diam-diam muncul. Kakak, Xiao Wu memecah kedamaian di antara keduanya dengan kata sederhana. Air mata yang telah tertahan selama ini akhirnya meluncur turun pada saat ini, Tang San memegang tangan Xiao Wu dengan tangan gemetar, terima kasih, saudari. Ayahnya pergi, tetapi dia memiliki seorang adik perempuan lagi, Tang San. Menatap langit, diam-diam bersumpah seumur hidup kepada bintang-bintang di langit. Saat malam tiba, kedua anak itu duduk di puncak gunung, merasakan tiupan lembut gunung, melihat bintang dan bulan di langit, suasana damai dan udara segar semuanya membawa rasa nyaman. Tidak bisakah aku memanggilmu kakak? Xiao Wu menoleh untuk melihat Tang San di sampingnya. Tang San tercengang, kenapa? Wajah Xiao Wu memerah, bagaimana mengatakannya, aku juga bos dari semua siswa di Nuoding, tiba-tiba ada lebih banyak saudara, apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Tang San tersenyum, oke, kamu masih bisa memanggilku Xiao San. Selama aku tahu di dalam hatiku bahwa kamu adalah adikku, apa bedanya jika kamu memanggilku? Saat berbicara, Tang San mengangkat tangannya, menarik lengan bajunya, dan melepas panah lengan di pergelangan tangan kirinya. Kami menjadi saudara dan saudari, saya tidak memiliki sesuatu yang berharga, jadi saya akan memberikan ini kepada Anda untuk membela diri. Ini adalah pekerjaan pertama saya. Xiao Wu, melihat dengan rasa ingin tahu ke panah lengan yang diserahkan Tang San, apa itu ini? Pada akhirnya, mulai dari bab berikutnya, Xiao San akan langsung melewati 6 tahun dan mencapai usia dari 12.
Plot besar juga terungkap secara bertahap. Bab 14 Harimau Putih Bermata Jahat Dai Mubai 1. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, saya menyebutnya Si Ujian, dan itu juga bisa disebut Si Ujian yang sunyi. Anda hanya perlu mengaktifkan sakelar, dan 3 anak panah kecil di dalamnya akan mengikuti arahmu. Kendalikan tembakan, kamu bisa menembak satu atau ketiganya sekaligus. Karena suaranya sangat kecil saat diaktifkan, tidak mudah diperhatikan oleh lawan, sehingga bisa memiliki efek yang bagus ketika menghadapi musuh dengan kekuatan yang sama. Xiao Wu terkejut dan berkata, ketika kita berdebat sebelumnya, mengapa kamu tidak pernah melihat kamu menggunakan hal semacam ini? Tang San tersenyum ringan, dan berkata, bodoh, kita teman sekelas dan teman. Bagaimana saya bisa menggunakan hal semacam ini? Bagaimana dengan memiliki senjata mematikan? Ingat waktu itu saya memukul Anda dengan batu. Apakah menurut Anda itu hanya kebetulan? Lihat, ada nyamuk di sana. Xiao Wu melihat ke arah jari Tang San, 3 meter jauhnya, benar saja, seekor nyamuk berdengung dan terbang lewat, dan saya hampir tidak bisa melihatnya dengan jelas dengan bantuan cahaya bulan. Jika aku memberitahumu bahwa aku dapat memukul sayap kirinya tanpa melukai nyawanya, apakah kamu akan mempercayainya? Xiao Wu menatapnya dan berkata, apakah kamu bercanda? Mata Tang San berkilat ungu, dan tangan kanannya tiba-tiba mengangkatnya naik, bayangan samar menghilang dengan tenang, dan nyamuk itu menghilang begitu saja. Sambil memegang tangan Xiao Wu, Tang San berkata, ikuti aku. Dia membawanya ke sebuah pohon besar tidak jauh dan berhenti, tanpa Tang San bisa menunjuk, Xiao Wu dapat dengan jelas melihat batangnya ada baja sepanjang 3 inci jarum di atasnya, bersinar dalam cahaya bintang. Jarum dipaku ke pohon, dan sepertinya ada sesuatu yang sedang berjuang keras. Xiao Wu menunduk untuk melihat dengan hati-hati, dia tidak bisa membantu tetapi hampir berteriak kaget. Ada nyamuk yang dipaku di bawah jarum, jarum baja menembus sayap kiri nyamuk dan dengan kuat memakukannya ke pohon, nyamuk itu hidup dan menendang, jelas tidak mengancam jiwa. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Xiao Wu menatap Tang San dengan heran. Jika bukan karena dia bersama Tang San sepanjang waktu, dia bahkan akan berpikir bahwa ini adalah persiapan sebelumnya. Tang San mengeluarkan jarum baja, dan ketika dia merentangkan telapak tangannya lagi, jarum baja telah menghilang, ini rahasiaku, aku menyebutnya senjata tersembunyi, bahkan ayahku tidak mengetahuinya. Aku hanya ingin memberitahumu, saya memiliki kemampuan untuk melindungi saudara perempuannya. Xiao Wu selalu tertarik pada hal-hal baru, dia menjabat tangan Tang San dan berkata dengan gembira, saudaraku yang baik, bisakah kamu mengajariku? Tang San tersenyum masam, dengan kecenderungan kekerasanmu, jika Anda mempelajari senjata tersembunyi lagi, Anda tidak tahu berapa banyak orang yang akan menderita. Dan penanaman senjata tersembunyi tidak terjadi dalam semalam. Panah lengan yang saya berikan kepada Anda adalah sejenis senjata tersembunyi, Anda harus menggunakannya dengan baik terlebih dahulu. Ingin mempelajari senjata tersembunyi Tang Sekte tidak mudah, pertama-tama, mereka harus memiliki Suantian Kungfu sebagai fondasinya, dan kekuatan jiwa Xiao Wu tidak lemah, jelas tidak mungkin untuk mengolah kembali Suantian Kungfu, Tang San diam-diam telah memutuskan untuk membuat beberapa alat mesin di masa depan, dipersenjatai dengan senjata tersembunyi serupa di tubuhnya. Cukup, Tang San meletakkan panah lengan di lengan kiri Xiao Wu dengan tangannya sendiri, menyesuaikan ukuran panah lengan ketika ditutup, sehingga pas di lengan Xiao Wu, dan kemudian dia menjelaskan kepada Xiao Wu cara menggunakan silen panah lengan secara detail dia mencoba beberapa kali. Xiao Wu langsung jatuh cinta dengan harta ini. Xiao Wu pergi ke samping untuk mencoba menembakkan panah lengan, Tang San perlahan mengangkat kepalanya, melihat bintang-bintang di langit, dan berkata pada dirinya sendiri, ayah, apakah kamu benar-benar takut aku tidak akan bisa menjadi kuat? Di sisimu, jangan khawatir ya, aku akan bekerja keras untuk menjadi pria sejati. Suatu hari, aku akan menjadi kebanggaanmu. Petik 2. Sekte Tang, aku telah jauh darimu selama 6 tahun, tapi aku akan selalu menjadi anggota Sekte Tang. Di benua Douluo ini, aku pasti akan meneruskan segala sesuatu tentang Sekte Tang, dari cahaya ungu. 5 tahun kemudian, kerajaan barak terletak di sebelah selatan Kekaisaran Surga Dou, berbatasan dengan Provinsi Fasno, dikatakan sebagai kerajaan, tetapi sebenarnya luasnya hanya 3/4 dari Provinsi Fasno, milik Surga Dou kerajaan salah satu kerajaan. Raja Barakundera adalah sepupu Okura, Raja Kekaisaran Dou saat ini. Bagian selatan kerajaan Balak berbatasan langsung dengan kerajaan Bintang Luo, oleh karena itu di antara 4 kerajaan Langit Dou, kekuatan militer kerajaan Balak adalah yang terkuat, dan bisa juga dikatakan sebagai pintu gerbang kerajaan Balak. Kerajaan Dou Surga. Kerajaan Surga Dou awalnya terdiri dari 10 provinsi, dan dengan involvement dari 4 kerajaan, 6 kekuatan dibentuk, kekaisaran itu sendiri secara langsung menguasai 5 provinsi, masing-masing dari 4 kerajaan menguasai 1, dan ada kadipaten kedua setelah kerajaan menempati salah satu provinsi terkecil di sisi timur kekaisaran. Di permukaan, 4 kerajaan besar dan kerajaan semuanya berada di bawah kekuasaan kerajaan Surga Dou, tetapi kenyataannya, kelima negara ini telah menjadi negara di dalam negara, dan semuanya sepenuhnya independen kecuali untuk upeti yang diperlukan. Jika bukan karena komando pasukan berat keluarga Kekaisaran Surga Dou, mungkin perselisihan sipil sudah muncul. Kekaisaran Bintang Luo juga berada dalam situasi yang sama, oleh karena itu, kedua kerajaan besar itu tampak kuat, tetapi sebenarnya keduanya sedang menurun. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa suatu hari situasi seluruh benua akan tiba-tiba berubah. Ada 2 kota terpenting di kerajaan Barak, salah satunya kota Barak, ibu kota Raja Kundera dari Barak, yang merupakan pusat politik dan ekonomi seluruh kerajaan Barak. Kota lainnya adalah kota Soto, yang dikenal sebagai Lumbung Barak, terletak di tengah dataran 5 yang paling subur di kerajaan Barak. Kedua kota ini dijaga ketat dan merupakan prioritas utama seluruh kerajaan. Kota Suotuo adalah kota besar, hal ini terlihat dari fakta bahwa Aula Wuhunnya dikonfigurasi sebagai Aula Wuhun utama tingkat ketiga. Tepat setelah tengah hari, matahari terik, dan 2 pemuda masuk dari gerbang barat kota Suotuo. Sepertinya mereka semua remaja, dan mereka tidak membawa barang bawaan, pria dan wanita. Bab 14 Harimau Putih Bermata Jahat Dai Mubai 2. Anak laki-laki itu berpakaian sederhana, terlihat seperti berusia 12 atau 13 tahun, tinggi-tingginya sekitar 1,7 meter, dan dia sangat rapi dengan gaun biru muda.
Di pinggangnya ada ikat pinggang bertatahkan 24 batu giok, dan rambut hitamnya yang setengah panjang hampir tidak menjuntai ke bahunya, meskipun penampilannya tidak tampan, itu membuat orang merasa bahwa dia mudah untuk didekati. Selalu ada senyum tipis di sudut mulut. Jika anak laki-laki itu terlihat damai dan biasa, maka gadis di sampingnya tidak terlihat biasa. Rambut hitam panjang yang halus seperti sutra disisir menjadi kepang kalajengking yang rapi, bahkan kepangannya masih menjuntai di atas betis, dia setengah poin lebih tinggi dari anak laki-laki itu, dan dia mengenakan gaun merah muda di bagian atas tubuhnya, tubuh yang sudah mulai berkembang tertutup rapat, jika dadanya tidak cukup montok, maka pinggangnya yang ramping akan membuat banyak wanita iri. Pahanya yang ramping dan kencang dibalut celana putih, dengan rasio emas yang sempurna, meski terlihat muda dan wajahnya masih kekanak-kanakan, bokongnya yang bulat sudah cukup berselera. Alis melengkung terbentuk secara alami, sepasang mata besar berair dan wajah agak bulat merah muda, tidak hanya cantik, tetapi juga memberi orang perasaan yang agak halus, kata imut tampaknya dibuat khusus untuknya secara umum. Anak laki-laki itu berdiri di sampingnya, sudah ditutupi oleh kecemerlangannya yang tak terlihat. Gadis itu mengangkat tangannya, mengusap dahinya yang sedikit lembab, dan berkata dengan beberapa keluhan, akhirnya tiba di kota soto ini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh tuannya, jelas ada beberapa akademi guru jiwa perantara yang telah menyatakan keinginan mereka untuk dia merekrut kami tanpa syarat, tetapi dia bersikeras membiarkan Anda datang ke perguruan tinggi yang rusak ini yang bahkan tidak memiliki nilai. Bocah itu tersenyum sedikit dan berkata, guru memintaku untuk mengikuti ujian, tetapi dia tidak mengizinkanmu. Siapa yang menyuruhmu ikut denganku? Untungnya, kerajaan barak berbatasan dengan provinsi Fasno, jika tidak, tidak akan Anda akan mengeluh lebih banyak lagi. Gadis itu menatap anak laki-laki itu dengan pandangan kosong, benar-benar tidak berperasaan, ini bukan karena kamu. Siapa yang menyuruhmu untuk menjadi saudaraku? Bagaimanapun, ujian akan dilakukan lusa. Tidak masalah, kamu punya untuk bermain dengan saya di kota Suwoto ini selama 2 hari untuk menebusnya. Petik 2. Bocah itu tertawa dan berkata, kakak perempuan dari Noting Cholege selama 6 tahun berturut-turut memiliki hati yang mudah. Biarkan adikmu saudara-saudara melihatnya, saya tidak tahu apakah mereka akan segera melompat ke sungai. Pria dan wanita ini sebenarnya adalah Tang San dan Xiao Wu dari Akademi Master Jiwa Dasar Nuoding. 5 tahun telah berlalu, dan mereka akhirnya berhasil lulus dari Noting Elementary Soul Master Academy. Awalnya, dengan bakat mereka, Noting Academy akan merekomendasikan mereka untuk masuk ke Akademi Master Jiwa Menengah, dan bahkan beberapa akademi terkenal mengirim surat undangan, ada banyak ruang untuk pilihan. Tapi Master meminta Tang San untuk menolak semua undangan, dan mendaftar ujian di akademi bernama Shrek di selatan kota Suwotuo. 6 tahun mengajar, Tang San sudah menghormati tuannya seperti seorang ayah, belum lagi dia tahu bahwa tuannya memintanya melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Jadi, dia setuju tanpa ragu-ragu. 6 tahun telah berlalu, hubungan Tang San dan Xiao Wu telah lama sedekat kakak dan adik, Tang San memilih tempat ini, Xiao Wu secara alami mengikuti. Ketika meninggalkan akademi, sang master memberitahu Tang San bahwa dia akan pergi ke ibu kota kekaisaran, dan kemudian dia akan datang ke sini untuk menemukan mereka. 6 tahun di Nuoding sangat memuaskan 6 tahun untuk Tang San, dengan kelas di pagi hari, kerja paruh waktu di sore hari, dan kultivasi di malam hari, hampir tidak ada waktu luang. Pada usia 12 tahun, dia tidak setipis yang terlihat di awal. Bekerja di toko pandai besi setiap hari memberinya fisik yang kuat, meskipun dia tidak terlihat agung, dia ditutupi dengan otot yang meledak di bawah pakaian yang berat. Xiao Wu cemberut dan berkata, tidak masalah, kamu setuju atau tidak? Tang San terkekeh, dan berkata, terserah kamu. Tapi, setelah berjalan jauh, apakah kamu tidak lelah? Haruskah kita mencari tempat tinggal dulu sebelum berbicara? Ini hampir tengah hari, ayo makan malam dulu. Xiao Wu tersenyum dan berkata, itu hampir sama. Tang San jarang tidak mematuhi kata-katanya, karena keduanya menjalin hubungan kakak-adik, dia selalu merawatnya seperti kakak laki-laki, meskipun dia sangat sibuk, tetapi secara tidak sengaja mengungkapkan kekhawatiran masih membuat Xiao Wu menikmati perasaan ini. Kota Soto jauh lebih besar dari kota Noting, dan tentu saja jauh lebih hidup tentara berpatroli di mana-mana di jalanan, ramai dengan orang. Keduanya makan sesuatu sebentar dulu, lalu mencari tempat tinggal setelah beberapa saat, Xiao Wu menemukan hotel yang sangat unik. Hotel ini bertingkat 3, meskipun tidak terlihat terlalu besar, dekorasi eksteriornya benar-benar merah mawar. Gaya arsitektur seluruh hotel juga seperti mawar besar, yang dapat dengan mudah membuat orang melihat sekilas. Perasaan cerah. Cross Hotel. Xiao San, ayo tetap di sini, Xiao Wu menunjuk. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, dengarkan kamu. Dengan pekerjaan paruh waktu selama beberapa tahun terakhir, ditambah subsidi dari kuil Wuhun, dia sekarang memiliki sedikit tabungan. Xiao Wu tidak pernah peduli dengan jumlah uang, membelanjakan uang dengan boros, agar tidak terlalu sering menarik diri, dia hanya menaruh semua penghasilannya dengan Tang San, biarkan dia menyimpannya, dengan Tang San yang mengendalikannya, dia bisa menabung sedikit. Memasuki Rose Hotel, hal pertama yang akan Anda rasakan adalah aroma mawar yang tajam, aroma yang menyegarkan memiliki sedikit rasa hangat, yang membuat Anda merasa nyaman secara fisik dan mental. Dekorasi interior hotel hanya memiliki 3 warna, putih, perak dan merah mawar, hangat dan unik, dan lingkungan yang elegan mudah memberikan kesan yang baik kepada orang-orang. Tang San berjalan ke konter, tolong buka kami 2 kamar. Pelayan di belakang konter buru-buru berdiri, menatap Tang San, lalu ke Xiao Wu, dengan iri di matanya, Tuan, apakah Anda yakin ingin buka 2 kamar? Tang San mengangguk, apakah ada yang salah? Mata pelayan menunjukkan sedikit kehangatan, maaf, kami hanya punya 1 kamar tersisa di sini. Bab 14 Harimau Putih Bermata Jahat Dai Mubai 3. 1 kamar. Tang San mengerutkan kening. Dia adalah manusia dalam 2 kehidupan, dan dalam kehidupan ini dia berbagi tempat tidur dengan Xiao Wu ketika dia masih muda bantal belum merasakan apa-apa, tetapi bagaimanapun juga, keduanya secara bertahap menjadi dewasa, dan dia ingat kata-kata apakah pria dan wanita dapat saling mencium dengan sangat jelas. Pelayan itu menekankan, ya, hanya ada 1 kamar. Tapi jangan khawatir, kamar kami besar dan lengkap, lebih dari cukup untuk 2 orang. Dia juga membagikan kamar yang hanya bisa dia pahami kepada Tang San tampilan yang tak terlukiskan. Tentu saja, Tang San tidak bisa memahaminya.
Xiao Wu berkata dengan ceroboh, kalau begitu tidak apa-apa. Ketika kita berada di Noting, bukankah kita tinggal di asrama yang sama sepanjang waktu? Ada apa? Itu bisa menghemat uang untuk membeli pakaian yang indah. Tang San tanpa daya, menggoyangkannya kepala, dia bukan orang yang keras kepala, paling buruk dia hanya bisa tidur di lantai, dan dia biasanya harus berlatih di malam hari, itu adalah tidur yang paling baik. Oke, kalau begitu tolong bukakan kamar ini untukku. Tepat ketika pelayan hendak membantu Tang San melakukan formalitas, sebuah suara tiba-tiba menghentikan tindakan pelayan itu. Ku bilang, ruangan ini seharusnya milikku. Tang San dan Xiao Wu menoleh ke belakang pada saat yang sama, hanya untuk melihat 3 orang muncul di belakang mereka, berjalan menuju konter. Ada 3 orang, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kedua gadis itu cantik, dan mereka semua terlihat berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Mereka lebih tinggi dari Xiao Wu. Yang paling mengejutkan adalah penampilan mereka persis sama. Itu sebenarnya sepasang anak kembar. Namun, mata Tang San tidak tertuju pada 2 wanita cantik yang menakjubkan itu, pria yang berjalan di tengah itulah yang menarik perhatiannya. Pria itu tingginya sekitar 1,8 meter, setengah kepala lebih tinggi darinya. Dia terlihat muda, bahkan lebih muda dari 2 gadis di belakangnya, dia memiliki bahu lebar, penampilan tampan dengan sedikit ketabahan, dan rambut pirang panjang, berserakan di belakang punggung dan menggantung sampai ke pinggang. Rambutnya tidak keriting, tapi lurus tergerai di sana. Hal yang paling mencolok adalah matanya, itu adalah sepasang mata jahat, kedua matanya sebenarnya memiliki pupil ganda, mata biru tua, tatapannya sangat dingin, itu adalah semacam cinta dari lubuk hati, dingin, dengan cahaya jahat berkelap-kelip antara setengah terbuka dan tertutup ketika dia melihatnya, tubuhnya seperti dipotong oleh pisau tajam. Dengan wajah tampan dan sepasang mata, pria seperti itu akan menjadi pusat perhatian dimanapun dia berada. Dia sangat kuat, ini adalah pemikiran pertama Tang San setelah melihat orang ini. Gadis kembar memegang satu tangan pria dengan sepasang murid masing-masing, dia mengabaikan Tang San, ketika pandangannya melewati Xiao Wu, cahaya aneh melintas, tapi itu hanya sekilas. Berjalan ke konter, menatap pelayan, pemuda itu berkata, kamu baru di sini. Apakah kamu tidak tahu bahwa selalu ada kamar untukku di sini? Pelayan itu tertegun sejenak, dan bertanya dengan ragu-ragu, apakah kamu? Tanda tanya petik 2. Pria dengan pupil ganda berkata dengan tidak sabar, panggil manajer Anda keluar. Pelayan memandang pria dengan pupil ganda, hatinya terasa dingin, dan dia bergegas ke belakang untuk memanggil bosnya. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, kakak ini, sepertinya kita datang lebih dulu. Pria dengan pupil ganda bahkan tidak menoleh, tetapi berkata dengan dingin, jadi apa? Dia tidak pernah memiliki kebiasaan menjelaskan kepada orang lain. Emosi Tang San cukup lembut, Xiao Wu tidak mudah diganggu, dalam sekejap mata, dia sudah datang ke sisi Tang San, tidak baik, biarkan kamu keluar. Pria dengan pupil ganda akhirnya berbalik, matanya yang dingin dan aneh tertuju pada Xiao Wu, dan dia mengangguk, baiklah, tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini untuk waktu yang lama. Kamu juga memiliki fluktuasi kekuatan jiwa, kamu pasti master jiwa. Kemudian kalian pergi tidur bersama. Jika kalian bisa mengalahkanku, aku akan segera pergi. Kalau tidak, tolong lakukan gulungan kata. Mendengarkan pria dengan murid ganda, gadis kembar di sebelahnya tidak bisa tidak menahan tawa bodohnya. Tapi dia tidak terlihat khawatir sama sekali, dia dengan patuh melepaskan pria dengan pupil ganda dan melangkah ke samping. Pada saat ini, pelayan sebelumnya telah membawa seorang pria parubaya keluar dari belakang, dan dia jelas mendengar percakapan antara pria dengan murid ganda dan Tang San dan Xiao Wu, dengan ekspresi cemas di wajahnya, aku punya sesuatu untuk dilakukan, katakan jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan lakukan itu. Pria dengan pupil ganda menyipit padanya, manajer Wang, apakah Anda menjadi lebih baik dalam berbisnis sekarang? Manajer Wang menyeka keringat dari dahinya dan berkata dengan tersenyum, Dai Little, tolong jangan katakan itu semua bawahan yang buruk, anak ini baru datang kemarin, saya tidak tahu aturannya, maafkan saya akan mengatur kamar untuk Anda, segera. Mengatakan ini, dia menoleh ke Tang San dan Xiao Wu, dan berkata dengan wajah minta maaf, 2 tamu. Kamar itu dipesan oleh Tuan Muda Dai, silakan pilih yang lain. Di sana begitu banyak, saya bahkan tidak peduli tentang mengubah satu. Tapi Xiao Wu memiliki temperamen yang takut dunia tidak akan kacau, jadi tidak mudah untuk berkompromi. Kami tidak ingin melepaskannya, ada apa? Seekor anjing melihat orang lebih rendah. Jangan berpikir bahwa kami mudah diintimidasi ketika kami masih muda. Petik 2. Dai Sao mendengus. Dingin, bahkan jika kamu mau, itu tidak mudah. Jika Anda memarahi saya, Anda tidak dapat pergi jika Anda mau. Tuan Muda Dai, Anda. Manajer Wang cemas, dengan ekspresi memohon di wajahnya. Sebuah cahaya keras melintas di mata Dai Sao, berhenti bicara omong kosong. Semua kerugian adalah milikku. Petik 2. Terbiasa menjadi kakak perempuan di Noting Cholege, Xiao Wu tidak bisa melihat mata arogan pihak lain, dan segera bergegas menyerang. Tang San meraih bahu Xiao Wu, biarkan aku melakukannya. Xiao Wu berkata dengan tidak puas, mengapa? Saya akan melakukannya sendiri, ibu yang akan saya kalahkan bahkan tidak mengenalnya. Petik 2. Tang San mengerutkan kening, dan berkata, kamu seorang gadis, kamu harus berbicara dengan bersih. Lupakan apa yang saya katakan sebelumnya jika demikian, saya akan melindungi Anda selamanya. Ini adalah masalah antara laki-laki. Petik 2. Dia tidak membiarkan Xiao Wu bergerak, salah satunya karena dia merasakan kekuatan pihak lain, dan dia takut itu Xiao Wu akan terluka, dan yang lainnya, jika dia benar-benar ingin kalah, dia lebih suka dihina daripada membiarkan Xiao Wu dihina oleh pihak lain. Bab 14 Harimau Putih Bermata Jahat Dai Mubai 4. Aku akan melindungimu selamanya, ekspresi marah di wajah Xiao Wu. Baru kemudian ekspresinya melembut, dia melirik Tang San, dan berkata, kalau begitu hati-hati. Petik 2. Tidak perlu berdebat, seperti yang aku katakan, kalian berdua naik saja. Dai Sao berkata dengan tidak sabar. Tang San mengambil 2 langkah ke depan tanpa arogansi atau ketidaksabaran, mohon saran. Sebuah cahaya jahat melintas di mata Dai Sao, dan tangan kanannya tiba-tiba terangkat, disertai dengan serbuan ke depan, itu langsung mengenai dada Tang San. Gerakannya sangat sederhana, tanpa mewah, tapi ekspresi Tang San berubah.
Pasalnya, momentum pukulan lawan sudah mencapai puncaknya dalam sekejap di bawah pengaruh kekuatan dan kecepatan. Bagaimana ini bisa dilakukan tanpa pengalaman praktis yang kaya? Tang San benar-benar tidak bisa mundur saat ini, begitu dia mundur, aura lawan akan meroket, yang hanya akan meningkatkan kekuatan pukulan ini, jadi alih-alih mundur, dia naik untuk menghadapinya. Seketika melangkah maju dengan kaki kanannya, langkah ini 3 meter penuh, langsung memperpendek jarak antara dirinya dan lawan, tujuan Tang San sangat sederhana, mengganggu ritme serangan lawan. Juga mengayunkan tinju kanannya, tangan Tang San langsung berubah menjadi putih susu. Dengan ledakan teredam, tubuh depan Dai Sao berhenti tiba-tiba, tetapi Tang San tak terkendali mundur 4 atau 5 langkah sebelum dia menstabilkan sosoknya. Ada kilatan keterkejutan di mata Dai Sao, dia jelas tidak menyangka anak laki-laki di depannya yang terlihat beberapa tahun lebih muda dari dirinya bisa menangkap pukulannya. Yang paling mengejutkan Cao Cao adalah tinju Tang San, dia jelas berada di atas angin dalam hal kekuatan serangan, tetapi saat ini tangan kanannya kesakitan, tinju Tang San tampak sekeras besi tuang. Mengapa Tang San tidak terkejut? Anda harus tahu bahwa tinjunya tidak hanya berisi kekuatan internal Kung Fu Suan Tian, tetapi juga kekuatannya sendiri tidak sesuai dengan usianya, dia telah bekerja sebagai pandai besi selama bertahun-tahun, yang membuat kekuatannya jauh melebihi orang biasa, dengan karakteristik tangan Suan Yu, 3 keunggulan utama bergabung menjadi satu, dan dia masih kalah. Kekuatan lawan sangat kaku, tapi itu bukan kekakuan yang sengit, tetapi kekakuan yang terkonsentrasi, semua kekuatan tampaknya diringkas menjadi seukuran kepalan tangan, dan ledakan kekuatan kejut yang tiba-tiba telah menyebabkan darah Tang San menjadi lonjakan. Oke, jika kamu bisa menerima pukulan dariku, kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Dai Sao mencibir, dan berbaring lagi. Kali ini, serangannya tidak sesederhana itu, dan dia terbang dari tanah dalam sekejap, dia sudah berada di atas Tang San, anggota tubuhnya terentang dengan aneh, sepertinya seluruh tubuhnya penuh dengan kekurangan, tetapi semua anggota tubuhnya bergerak sedikit, seolah-olah ada gerakan punggung yang tak terbatas. Ekspresi Tang San menjadi sangat khusyuk, lututnya sedikit ditekuk, jari-jari kakinya diputar ke dalam pada saat yang sama, betisnya mengerahkan kekuatan secara instan, lengan kirinya didorong dari luar ke dalam, dan lengan kanannya didorong dari luar, dalam, membentuk postur yang sangat aneh. Serangan Dai Sao bisa dikatakan sebagai aksinya yang terkenal. Tidak peduli bagaimana lawan memblokir atau menyerang, dia memiliki banyak cara untuk menghadapinya. Gerakan yang tampaknya cacat mengandung metode serangan misterius, dan semua anggota tubuh dapat digunakan sebagai senjata tajam. Tapi saat dia akan melancarkan serangannya, tiba-tiba, potensi tak terlihat datang dari bawah. Kekuatannya sepertinya sangat kental dan tidak berdampak kuat, tapi penuh keuletan. Dai Sao tak terkalahkan di udara. Meminjam kekuatan di mana-mana, saya hanya merasa bahwa tubuh saya dipaksa menyimpang dari jalur aslinya oleh kekuatan itu, dan jatuh ke samping, dan semua serangan secara alami kehilangan targetnya. Kekuatan macam apa ini? Perasaan terkejut melintas di benak Dai Sao. Tapi pengalaman tempurnya sangat kaya, memutar pinggang harimaunya di udara, tubuhnya diputar ke samping membentuk lingkaran, dan mendarat dengan kokoh di tanah. Dan pada saat ini, serangan Tang San diluncurkan. Waktu yang dia pilih tepat, itu adalah saat kaki Dai Sao mendarat di tanah, dan itu juga waktu yang paling sulit untuk mengerahkan tenaga. Menginjak jejak kabut bayangan hantu, Tang San telah datang ke sisi Dai Sao dengan 3 langkah kecil, dia bertepuk tangan pada saat yang sama, tergantung di bahu Dai Sao. Cahaya jahat melintas di mata Dai Sao, dan keempat murid tampak menyala pada saat yang sama. Dia menghembuskan napas dengan keras, mengangkat bahu dan mundur, tinjunya kembali lebih dulu, dan dia mengangkatnya pada saat yang sama, mengenai Tang San, lengan. Serangkaian ledakan dibuat di udara dengan kekuatan tinjunya, yang menunjukkan seberapa besar kekuatan yang terkandung dalam 2 pukulannya. Pada saat yang sama ketika sepasang tinju keluar, kaki kanan Dai Sao memantul seketika, dan dalam jarak sedekat itu, dia benar-benar menendang dagu Tang San secara langsung, yang menunjukkan betapa fleksibelnya dia. Baik itu tinjunya atau kaki kanannya, jika ada serangan yang mengenai, dengan kekuatan serangannya yang melebihi Tang San, itu akan segera membuat Tang San kehilangan kekuatan bertarungnya. Tapi, bisakah Tang San membuatnya memenuhi keinginannya? Jangan lupa, ini serangan utama Tang San. Telapak tangan yang menekan bahu Dai Sao kehilangan targetnya saat bahu lawan ditarik, tetapi tangan Tang San tidak ditarik, tetapi diseka ke bawah pada saat yang sama, dan potensi fleksibel yang dirasakan Dai Sao sebelumnya muncul kembali, dan sepasang lengan besarnya segera didorong ke samping, dan tinju yang meledak juga melewati lengan Tang San, tetapi gagal mengenai target. Pada saat yang sama tangannya terhapus, kaki kiri Tang San mengambil langkah ke depan dalam sekejap, satu sisi tubuhnya, bahunya langsung mengenai dada Dai Sao, sisi tubuhnya ini juga tepat waktu melewati tendangan yang ditendang oleh Dai Sao, semuanya tampak diperhitungkan. Pada saat ini, Dai Sao mendarat di tanah dengan satu kaki, dan tidak ada ruang untuk menghindar, dan serangan itu terhapus oleh tangan lawan, jadi dia langsung dirugikan. Dengan dentuman teredam, bahu Tang San tiba-tiba membentur dada Dai Sao. Di tengah seruan gadis kembar yang menyaksikan pertempuran, tubuh Dai Sao langsung terbang mundur, bagian atas tubuhnya bersandar, dan melakukan backflip, terbang 5 meter penuh sebelum jatuh turun. Tang San tidak mengejar, hanya menyaksikan Dai Sao jatuh ke tanah dengan tenang, dari kontak dengan dada lawan, dia tahu bahwa dia tidak mengambil terlalu banyak keuntungan. Bab 14 Harimau Putih Bermata Jahat Dai Mubai 5. Saat dia memukul, otot dada Dai Sao tiba-tiba menjadi sekeras besi, ada juga rasa sakit yang membakar di bahu saya. Wajah Dai Sao agak jelek, dia harus mengakui bahwa dia telah meremehkan musuh barusan, anak laki-laki di depannya yang terlihat beberapa tahun lebih muda dari dirinya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Apakah kamu ingin melanjutkan? Tang San bertanya dengan ringan. Dai Sao mengangkat matanya, tentu saja. Sangat bagus. Kamu bisa memaksaku untuk menggunakan kekuatan jiwaku. Aku sudah kalah dalam kompetisi ini. Namun, jika aku tidak bertarung dengan baik denganmu, bagaimana aku bisa didamaikan? Tidak peduli apa yang terjadi nanti apa hasil dari kompetisi, hari ini saya akan memberi Anda ruangan ini. Apa yang diungkapkan Dai Sao di matanya bukanlah kemarahan dan kebencian, tetapi cahaya khusus, jika Anda harus menjelaskannya dengan kata-kata, lihatlah Xingxi si sebuah kata mungkin yang paling tepat. Matanya pada saat ini tampak melihat keindahan yang menakjubkan, bahunya sedikit bergetar, dan lengannya terangkat.
Mata Tang San juga berangsur-angsur menyala, dia menemukan bahwa Dai Sao di depannya telah menjadi berbeda, jika dia bersikap dingin dan meremehkan sebelumnya, maka sekarang dia penuh dengan niat bertarung yang berapi-api. Harimau putih, kepemilikan. Lapisan cahaya pucat yang intens tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dai Sao merentangkan tangannya ke kedua sisi pada saat yang sama, dadanya menggembung, tulangnya retak, dan ototnya tiba-tiba membengkak, menopang pakaian di tubuhnya. Setiap otot menjadi sangat jelas di bawah pakaiannya, dan bahkan udara di sekitarnya tampak menjadi manik. Rambut pirang itu langsung menjadi hitam dan putih, dengan sebagian besar berwarna putih, tetapi beberapa helai rambut hitam terlihat sangat jelas. 4 garis samar muncul di dahi, 3 horizontal dan 1 vertikal, membentuk karakter raja. Tangannya paling banyak berubah, menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Rambut putih menutupi seluruh telapak tangan. Dengan jentikan 10 jarinya, cakar tajam seperti belati terus-menerus menonjol dan menarik dari telapak tangan. Masing-masing cakar tajam itu seperti pisau, panjangnya 8 inci. Itu bersinar dengan cahaya dingin yang suram. Tubuh bagian atas Dai Sao perlahan mencondongkan tubuh ke depan, mata dan keempat pupilnya semuanya berubah menjadi biru tua, memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia seperti mesin pembunuh. Di bawah kakinya, 3 lingkaran cahaya yang bersinar muncul satu demi satu, naik dengan tenang, 2 kuning dan 1 ungu, saat cincin jiwa beredar, kekuatan jiwa yang melonjak membentuk gelombang tekanan yang mengalir deras ke wajahnya. Cincin jiwa 1000 tahun, seru Xiao Wu, sedikit kepanikan muncul di matanya. Dia ingin maju untuk bertarung berdampingan dengan Tang San, tetapi dihentikan oleh Tang San. Di cincin jiwa, putih melambangkan 10 tahun, kuning melambangkan 100 tahun, dan ungu melambangkan 1000 tahun. Pemuda di depannya, bernama Dai Sao, sudah memiliki 3 cincin jiwa, dan salah satunya berusia 1000 tahun. Anda tahu, di permukaan, usianya hanya 3 atau 4 tahun lebih tua dari Tang San dan Xiao Wu. 3 cincin jiwa, berarti bahwa level Dai Sao setidaknya telah melebihi 30, artinya, dia adalah master jiwa, atau master jiwa pertempuran dengan roh binatang yang kuat. Dai Mubai, Martial Spirit, White Tiger, master jiwa pertempuran peringkat 37. Mohon saran, di tengah kesombongan Wei Leng, Dai Sao melaporkan Martial Spirit dan levelnya sendiri, yang mewakili tantangan formal. Menghadapi tekanan besar, Tang San juga mulai menjadi berbeda, dorongan keras yang tersembunyi di dalam hatinya berangsur-angsur muncul, matanya ditutupi lapisan ungu samar, dan dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Cahaya biru tua tiba-tiba melonjak, dan sekelompok rumput biru tua tiba-tiba tumbuh dari telapak tangannya. Setiap helai rumput terlihat sangat ramping, tetapi ditutupi dengan pola ular, dan helai rumput tidak lagi rata seperti sebelumnya, tetapi berubah menjadi silinder. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa bilah rumput ini ditutupi dengan duri halus dan kecil. Cahaya putih susu menyembur keluar dari tubuh Tang San, dan bilah rumput biru tua tiba-tiba membesar seolah-olah telah distimulasi oleh sesuatu, dan dalam sekejap mata menjadi setebal lengan manusia, seperti tanaman merambat. Pola ular hitam bersinar dengan cahaya redup, melayang di sekitar tubuh Tang San dengan gesit seperti puluhan ular besar. 2 lingkaran cincin roh kuning muncul dari bawah kaki Tang San pada saat bersamaan, melayang di atas tubuhnya. Tang San, Wu Hun, Lan Yinchao, guru roh alat tingkat 29. Mohon sarannya, alis. Dai Mubai, yang memutih seperti rambutnya, berkedut, Wu Hunmu hanya Lan Yinchao. Kata aslinya, tidak ada arwah pemborosan, hanya master arwah pemborosan. Dai Mubai adalah arwah bela diri terkuat kedua yang pernah ditemui Tang San sejak ia memasuki Akademi Master Jiwa Dasar Noting. Saat itu, Dekan Noting Cholege telah menunjukkan kekuatannya dari Sekte Jiwa Senjata tingkat ke-40 ketika dia membantunya mendapatkan cincin jiwa kedua atas undangan tuannya. Tapi kepala sekolah itu sudah berusia lebih dari 50 tahun, dan Dai Mubai di depannya mungkin baru berusia 16 atau 17 tahun. Tidak heran saya menderita kerugian ketika saya bertabrakan dengannya untuk pertama kalinya dengan kekuatan saya, kekuatan internal dan tangan Suanyu ini adalah celah kekuatan yang mutlak. Orang di depannya ini bisa dikatakan sebagai lawan terkuat yang pernah ditemui Tang San. Tang San tahu persis seberapa besar perbedaannya dengan satu cincin roh, terutama cincin roh ketiga lawan berada di tingkat milenium. Atribut dan keterampilan tambahan bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh kedua cincin ini. Dalam pertempuran ini, Tang San tidak memiliki kepercayaan diri, mungkin, biarkan dia menunjukkan kemampuannya yang paling rahasia untuk bisa melawan. Itu benar, tidak ada arwah pemborosan, hanya master jiwa pemborosan. Izinkan saya belajar dari Anda, apa istimewanya arwah rumput perak biru Anda? Dai Mubai bergerak, dan dia dirasuki oleh arwah, seolah-olah dia telah menjadi yang lain orang sepenuhnya, ketika rambut putihnya baru saja melayang, tubuhnya yang penuh dengan kekuatan ledakan sudah datang di depan Tang San. Cakar tajam yang melekat pada 10 jari kedua tangan muncul bersamaan, menyambar tubuh Tang San. Bab 14 Harimau Putih Bermata Jahat Dai Mubai 6. Tang San mundur dengan cepat hampir tanpa ragu-ragu, menginjak bayangan hantu, menghindari serangan Dai Mubai tanpa waktu. Pada saat yang sama, roh bela diri rumput perak biru yang dilepaskannya juga bergerak cepat, lingkaran tanaman merambat biru dan hitam tebal berputar keluar, menuju tubuh Dai Mubai dari segala arah. Tapi Tang San sendiri diam-diam menghilang seolah tersembunyi di tanaman merambat. Mata jahat Dai Mubai bersinar dengan cahaya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan kekuatan jiwa yang melonjak, dan dengan lambaian tangannya, dia mengayunkan tanaman merambat yang bergegas ke arahnya satu per satu. Dia awalnya berencana untuk memotong tanaman merambat tebal yang dibentuk oleh rerumputan perak biru ini, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tanaman merambat ini sangat kuat, bahkan ketika dia mengayunkan tanaman merambat dengan cakar harimaunya dengan kekuatan jiwa tingkat 37, hanya memotong setengahnya, tidak sepenuhnya. Dan begitu tanaman merambat keluar dari jangkauan cakar harimau, mereka akan sembuh dengan cepat. Aroma teh yang sedikit manis menyebar di antara tanaman merambat ini sepertinya tidak ada habisnya, terus-menerus melonjak dari segala arah, meskipun kekuatan dan kecepatan Dai Mubai sangat meningkat di bawah pengaruh Wu Hun, dia tidak bisa terburu-buru sama sekali, kisaran tanaman merambat.
Ini adalah rumput perak biru. Dai Mubai sangat terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa rumput perak biru bisa begitu kuat, lawan memiliki satu cincin roh yang lebih sedikit dari dirinya, rumput perak biru dapat menjeratnya untuk sementara, jika dia sama dengan cincin rohnya sendiri, maka ini kemenangan pertempuran sulit dikatakan. Dai Mubai tidak pernah menjadi orang yang sabar, tetapi jiwa kompetitifnya sangat kuat, cahaya putih yang kuat tiba-tiba menyala, mata jahat Dai Mubai tiba-tiba memutih, dan di tiga cincin roh di tubuhnya, cincin jiwa pertama tiba-tiba meledak menjadi cahaya, membentuk lingkaran perisai cahaya putih, menghalangi tanaman merambat di sekitarnya dan membuatnya mustahil untuk mendekat. Segera setelah itu, cincin roh kedua di tubuhnya menyala lagi, cahaya putih besar langsung memadat, dan dengan raungan harimau Dai Mubai, bola cahaya putih susu keluar dari mulutnya. Keterampilan yang melekat pada dua cincin roh pertama Dai Mubai, yaitu penghalang tubuh harimau putih dan gelombang cahaya harimau putih, diaktifkan pada saat yang sama, segera menampilkan kekuatan yang menakutkan. Dilihat dari luar, tubuh Dai Mubai sudah terperangkap oleh tanaman merambat yang besar, tepat ketika Xiao Wu menghela nafas lega, tiba-tiba, cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah tanaman merambat, diikuti oleh ledakan tumpul. Tanaman merambat yang dibentuk oleh rerumputan perak biru hancur dan tersebar dalam sekejap, dan gelombang kejut yang kuat menyapu lobi Hotel Rose menjadi berantakan. Semangat dan tuan rumah adalah satu, wajah Tang San tiba-tiba menjadi pucat, dan dia mundur selangkah sebelum berdiri teguh. Cahaya putih berangsur-angsur surut, menampakkan sosok agung Dai Mubai, dan rumput perak biru yang rusak juga mulai berkumpul di sekitar Tang San lagi, tetapi jumlahnya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Tang San, kekuatan serangan roh binatang akan selalu lebih kuat daripada roh senjata. Meskipun kekuatan rumput perak birumu melebihi harapanku, itu tetap tidak bisa menjebakku. Tang San tersenyum ringan dan berkata, itu belum tentu benar cincin roh meledak, itu tumbuh seketika, mengikat tubuh Dai Mubai dengan kuat di dalamnya. Meskipun paku pada tanaman merambat hanya sepanjang 1 inci, pengetatan yang terus-menerus menyebabkan rasa sakit yang parah di seluruh tubuh Dai Mubai, dan pada saat yang sama, ia menemukan bahwa tubuhnya mulai mati rasa. Pada awal Tang San belum mencapai tingkat ke-20, sang master sudah memikirkan jenis makhluk roh apa yang akan ditangkap oleh cincin roh keduanya. Cincin roh kedua Tang San diperoleh dari binatang roh jenis tanaman yang disebut Ghost Fin. Umur penyerap maksimum cincin roh kedua adalah 764 tahun. Cincin roh anggur hantu yang diperoleh Tang San memiliki setidaknya lebih dari 600 tahun kultivasi. Pohon anggur hantu adalah binatang jiwa jenis tumbuhan yang sangat menakutkan, memiliki racun saraf yang sangat kuat, selama ditusuk oleh duri tajamnya, racun akan segera dilepaskan hingga berubah menjadi nanah dan menjadi pupuk tanaman anggur hantu. Selain itu, yang paling menakutkan bagi para master jiwa adalah kemampuan parasit pohon anggur hantu. Saat menyerang, ia akan mengeluarkan benih kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan sendirinya, dan langsung memparasit musuh. Selama pohon anggur hantu memberikan energi yang cukup, atau benih ini menyerap nutrisi yang cukup, mereka akan tumbuh di inangnya. Setelah racun saraf menyebar, efeknya akan tetap sama. Untuk mendapatkan cincin jiwa anggur hantu berusia 600 tahun ini, bahkan kepala Noting Chou Lege, sekte jiwa artefak tingkat ke-40, bersusah payah untuk menaklukkannya dengan susah payah dengan mengandalkan jiwa bela dirinya sendiri yang tidak sesuai dengan itu, memungkinkan Tang San untuk menyelesaikan pembunuhan terakhir. Setelah mendapatkan cincin roh pohon anggur hantu, berbagai atribut Tang San meningkat pesat, rumput perak biru menjadi lebih keras, dan berubah menjadi penampilan yang mirip dengan pohon anggur hantu, tetapi warna dan teksturnya tetap sama. Dan racunnya sendiri juga berubah menjadi kelumpuhan saraf, dan efeknya sangat meningkat, bahkan bau yang menguap di udara dapat menghasilkan efek tertentu. Dan keterampilan cincin roh yang dibawa ke Tang San oleh cincin roh anggur hantu bersifat parasit. Melalui suntikan kekuatan jiwa, efek kemampuan parasit pohon anggur hantu bahkan lebih besar daripada tanaman anggur hantu asli itu sendiri. Dengan suntikan kekuatan jiwa, benih parasit akan tumbuh seketika, langsung mencapai efek keterikatan, yaitu sulit untuk dijaga. Ini bisa dikatakan sebagai skill kontrol yang sangat berbahaya. Kegigihan rumput perak biru cincin ganda dapat dilihat dari ketidakmampuan Dai Mubai tingkat 37 untuk benar-benar membelahnya dengan pedang harimau putih. Bagaimanapun, dia masih meremehkan Tang San dan rumput perak biru, jadi dia akhirnya mendapatkannya jalannya. Melihat cahaya terkejut di mata Dai Mubai, Tang San berkata, rumput perak biru saya beracun, Anda seharusnya menghirupnya sebelumnya, dan kemudian mengaktifkan kekuatan jiwa Anda untuk meluncurkan keterampilan serangan yang kuat untuk menerobos keterikatan rumput perak biru saya, yang pasti akan membuat Anda energi darah dalam tubuh berjalan lebih cepat, membuat racun berkembang lebih cepat, sehingga meskipun Anda tidak merasakan apa-apa, permukaan kulit yang sebenarnya sudah menjadi sedikit lumpuh, dan Anda tidak dapat menemukan parasitnya, benih rumput perak biru, jadi, kamu kalah. Dai Mubai memandang Tang San, kecuali kepalanya, seluruh tubuhnya sudah terbungkus di bawah rumput perak biru, mata jahatnya bersinar dengan ganas, oke, rumput perak biru. Jika aku sepertimu, jika hanya ada 2 cincin, saya memang akan kalah. Tubuh saya sudah lumpuh, dan sulit untuk melepaskan diri dari rerumputan perak biru di tubuh saya. Tapi, bagaimanapun, saya memiliki 1 cincin lebih banyak dari Anda. Saya hanya bisa menunjukkan keahliannya kepada Anda, dari cincin jiwa ketigaku lingkaran ungu. Langsung menyala, udara di sekitar tubuh Dai Mubai menjadi terdistorsi, mata jahatnya tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan segera setelah itu, rumput perak biru yang melilit tubuhnya tiba-tiba membengkak, membuat ledakan besar. Di tengah suara itu, semua rumput perak biru melilit tubuhnya, termasuk benih rumput perak biru parasit, semuanya ditiup menjadi bubuk. Tubuh Dai Mubai sebenarnya mengalami transformasi kedua. Tang San menarik napas, apakah ini keterampilan dari cincin roh 1000 tahun? Bab 15.000 tahun teknik cincin jiwa, transformasi Fajra Harimau Putih 1. Ketika Dai Mubai terjebak oleh skill kedua dari roh bela diri rumput perak biru Tang San, dia akhirnya menggunakan skill cincin roh ketiganya.
Pada saat ini, Dai Mubai, yang muncul di depan Tang San dan Xiao Wu, berubah lagi, tubuhnya yang telah diperkuat oleh roh macan putih membengkak lagi, ototnya sendiri membengkak berlebihan, pakaian bagian atas tubuhnya benar-benar pecah, garis otot yang menakutkan terungkap, dan yang paling aneh adalah ada garis hitam horizontal di kulitnya, jika bukan karena tidak adanya rambut, itu tidak akan berbeda dengan kulit harimau. Sepasang telapak harimau lebih besar, dan bila tajam yang keluar darinya berubah menjadi perak cerah, hal yang paling aneh adalah seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya keemasan yang kuat, seolah-olah dia dilapisi dengan emas. Mata merah darah mengungkapkan cahaya haus darah, dan seluruh tubuh membawa aura Raja Binatang Buas yang mendominasi. Meskipun Tang San tidak tahu apa yang diwakili oleh perubahan di depannya ini, karena ini adalah cincin roh ketiga dan keterampilan yang diberikan oleh cincin roh 1000 tahun, efeknya pasti luar biasa. Xiao Wu, yang juga merasakan krisis, segera melepaskan cincin rohnya. Seperti Tang San, dua lingkaran cahaya kuning muncul di tubuhnya, dan telinga putih yang indah itu berdiri lagi. Gadis cantik itu sepertinya telah melunakkan semua garisnya di saat ini. Kerasukan roh binatang yang berbeda memiliki efek yang berbeda, seperti kerasukan harimau putih Dai Mubai, itu akan membuatnya lebih kuat dan mendominasi, dan kerasukan roh kelinci Xiao Wu, membawanya, tapi garisnya lebih lembut dan kakinya menjadi lebih ramping. Mirip dengan ciri-ciri kelinci itu sendiri. Makhluk roh macam apa cincin roh Xiao Wu? Bahkan Tang San tidak tahu. Selama liburan tahun ketika dia dan Xiao Wu menyelesaikan kelas 3 mereka, Tang San memperoleh jiwa keduanya dengan bantuan guru dan dekan Nuoding. Xiao Wu kembali ke rumah selama waktu itu, dan ketika dia kembali, dia sudah memiliki cincin jiwa kedua, cincin jiwa berusia seabad. Rumput perak biru dan hitam biru menyembur keluar dari sekitar tubuh Tang San, roh bela diri tidak perlu dikirim hanya dari telapak tangan, dengan tanaman merambat berduri mengalir keluar di udara, menghalangi pandangan Dai Mubai, dan pada saat yang sama waktu melilit anggota badan dan lehernya. Di bawah desakan kekuatan jiwa Tang San sendiri, yaitu kekuatan batin Kung Fu Suantian, dia telah mengerahkan kemampuan berliku cincin jiwa pertama hingga batasnya. Saat meluncurkan serangan, Tang San meraih Xiao Wu yang ingin bergegas keluar, dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Pertarungan antar manusia tidak bisa membiarkan orang lain ikut campur, jika tidak mereka hanya akan dibenci oleh pihak lain. Usia mental Tang San tidak seperti baru berusia 12 tahun di permukaan, dan dia sangat memahami hal ini. Terlebih lagi, meskipun dia bisa merasa dingin dan mendominasi dari Dai Mubai, dia tidak memiliki permusuhan. Pada saat yang sama ketika Tang San menggendong Xiao Wu, pupil matanya juga tiba-tiba menyusut, dan dia mengeluarkan erangan yang dalam. 10 garis cahaya perak melintas bergantian di udara, dan rumput perak biru yang terjerat dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti di udara. Segera setelah itu, rumput perak biru yang tak tertandingi ini berubah menjadi bubuk dan menghilang di udara, tubuh agung Dai Mubai berjalan menuju arah Tang San selangkah demi selangkah, bila perak di cakar harimau terus menelan, melepaskan tekanan yang mencengangkan. Rumput perak, birumu benar-benar bagus, ketangguhannya jauh di luar dugaanku. Bahkan dengan kekuatan roh normalku, aku tidak bisa memotongnya dengan satu serangan. Tapi, yang aku gunakan sekarang adalah skill cincin roh ketigaku, putih transformasi Vajra Harimau. Pada awalnya, untuk mendapatkan cincin roh ini, saya mengalami banyak kesulitan dan akhirnya memburu binatang roh harimau Vajra berusia 1000 tahun. Ini tidak hanya meningkatkan kekuatan, serangan, dan pertahanan saya, tetapi juga memberiku White Tiger King Kong mengubah skill ini. Dai Mubai berhenti 10 meter dari Tang San dan Xiao Wu, dan tidak melanjutkan serangan. Transformasi macan putih saya dapat bertahan selama setengah jam. Selama setengah jam ini, perlawanan saya terhadap keadaan abnormal, serta kekuatan serangan, kekuatan pertahanan, dan kekuatan akan berlipat ganda pada saat yang sama. Dalam 37 kekuatan jiwa tingkat super saya, di bawah pengaruh peningkatan seperti itu, racunmu tidak cukup untuk menyakitiku, bahkan jika keterampilan jiwamu sangat bagus, dan efek dari sistem kontrol jiwa bela diri tidak buruk, tetapi bagaimanapun juga, kamu masih bukan lawanku. Ini adalah perbedaan mutlak kekuatan. Lampu merah di mata jahat Dai Mubai berkedip berulang kali, tiba-tiba, otot-otot kuat di tubuhnya berkontraksi perlahan, dan lampu merah di matanya menghilang dengan tenang. Segala sesuatu di tubuhnya ditundukkan secara diam-diam karena efek dari kepemilikan jiwa bela diri harimau putih. Saat ini Dai Mubai terlihat sedikit lucu, pakaian di tubuhnya tidak utuh, jaketnya benar-benar pecah, dan celananya juga rusak parah, rumput perak biru berduri menjeratnya sebelumnya, mencakarnya di mana ada banyak pakaian di badan. CMO kembali normal, Dai Mubai menatap Tang San dan Xiao Wu dalam-dalam, kurasa kita akan segera bertemu lagi. Pergi ke Akademi Shrek, jika ada yang mengganggumu, laporkan aku nama CMO Baihu Dai Mubai. Setelah berbicara, dia melambai ke si kembar cantik, dan keluar dari hotel terlebih dahulu. Xiao Wu tidak bisa membantu tetapi berkata ke punggung Dai Mubai, bagaimana kamu tahu kita akan pergi ke Akademi Shrek? Dai Mubai berhenti, dan berkata dengan dingin, kamu baru berusia sekitar 12 tahun, kan, dengan kekuatan roh di atas level 20, saat ini, alih-alih mendaftar di Shrek Academy, apalagi yang bisa kamu lakukan? 12 tahun, haha, 12 tahun, saya sudah berusia 15 tahun. Tang San, saya dalam sejarah Lake Academy sedang menunggu untukmu. Ketika kata terakhir menghilang, orang-orang Dai Mubai sudah keluar dari hotel. Melihat dia pergi, Xiao Wu mendengus sedikit tidak yakin, orang ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Dia tidak terlihat seperti orang baik pada pandangan pertama. Xiao San, bahkan jika kita pergi ke Akademi Shrek di masa depan, jangan berurusan dengan dia. Bab 15.000 tahun teknik cincin jiwa, transformasi Vajra Harimau Putih 2. Tang San sedikit tersenyum, dia juga menonton melihat arah di mana Dai Mubai pergi, mengapa? Saya pikir orang ini tidak buruk. Meskipun dia terlihat sedikit kedinginan, dia sangat lugas. Petik 2. Xiao Wu berkata dengan marah, tidak buruk. Saya pikir itu salah dan tidak bisa lebih salah. Katamu, dia membawa 2 gadis ke hotel untuk membuka kamar, hal baik apalagi yang bisa dia lakukan. Dia masih orang baik yang menyatakan prostitusi di siang hari. Bagaimana dengan harimau putih dengan mata jahat, menurutku begitu lebih atau kurang harimau pelacur. Tang San mengerutkan kening. Xiao Wu, saya menemukan bahwa Anda semakin mengerti.
Xiao Wu tidak melihat ketidakpuasan di mata Tang San, tetapi berkata dengan penuh kemenangan, yaitu, jangan lupakan, saya adalah bos dari siswa Noting. Colege. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Tang San berkata, saya tidak mengomentari preferensi pribadi Dai Mubai. Tapi menilai dari pertempuran dengannya barusan, dia baik dalam setiap aspek. Kekuatannya di atas kita, tapi dia bukan. Ngomong-ngomong, tadi dia terus mengatakan bahwa kita berumur 12 tahun dan dia berumur 15 tahun, juga, dia mengatakan sebelumnya bahwa dia telah kalah, apa artinya ini? Tang Sandao, sebelum dia menggunakan Wuhun, dia mengatakan bahwa dia sudah kalah. Salah satunya karena saya mengalahkannya dalam keterampilan, dan yang lainnya mungkin karena usia kami. Nanti, setelah kami berdua menggunakan Wuhun, dia mengulangi hal yang sama. Dengan kata lain, dia juga menekankan perbedaan usia. Jika tebakan saya benar, ketika dia berusia 12 tahun, kekuatannya seharusnya tidak sebaik kita sekarang, jadi dia berkata bahwa dia sudah kalah. Guru pernah berkata bahwa emas terjiwa dengan bakat luar biasa, di sebelum usia 20 tahun, setiap tahun sangat penting. Jika ada perbedaan 1 tahun, akan ada celah besar dalam kultivasi. Ada jarak 3 tahun antara kita dan dia, tetapi kesenjangan dalam kekuatan tidak sebesar usia, jadi dia berpikir bahwa dia telah kalah. Ini juga tempat dia bersaing, Xiao Wu menyingkirkan transformasi jiwa bela dirinya, dan tiba-tiba berkata dengan suara rendah, saudaraku, jika dia benar-benar mengalahkanmu barusan, apakah kita benar-benar ingin keluar? Dia masih belum melupakan kata-kata arogan Dai Mubai sebelumnya. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kamu tersesat, itu hanya aku. Itu sebabnya aku tidak membiarkanmu bergerak. Dia benar, celah dalam kekuatan sangat besar jika itu perbedaan 1 cincin jiwa. Apakah itu kekuatan jiwa, jiwa atribut yang diberikan oleh cincin atau keterampilan cincin jiwa 1000 tahunnya semuanya lebih unggul dari kita? Setelah menggunakan transformasi harimau putih, bahkan jika kita berdua bekerja sama, kita mungkin bukan lawannya. Apakah saya benar-benar menginginkan Anda untuk keluar? Jika dia bersikeras melakukan itu, maka saya akan menyembuhkannya dan bertarung sampai mati. Dalam hal kekuatan, saya tidak sebaik dia, tetapi jika saya mencoba yang terbaik, saya 70% yakin dia akan melakukannya, mati bersamaku. Setelah menyelesaikan kata-kata ini, Tang San melangkah ke counter, untungnya, pertempuran antara dia dan Dai Mubai tidak berlangsung lama, dan Dai Mubai tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya setelah menggunakan transformasi harimau putih, jika tidak, Rose Hotel ini tidak akan seperti sekarang. Sesederhana merusak beberapa dekorasi di aula. Xiao Wu memperhatikan Tang San berjalan menuju counter, menundukkan kepalanya, dan menggumamkan apa yang dia katakan sebelumnya, bertarunglah dengan kematian. Untuk harga diri. Petik 2. Manajer Wang menjulurkan kepalanya dari belakang counter, dan menatap Tang San berjalan mendekat, dia dengan cepat menunjukkan wajah tersenyum, anak muda, kamu sangat kuat, bahkan tuan muda Dai rela menyerahkan kamar untukmu. Untungnya, kamu tidak menderita luka apapun, kalau tidak kami tidak akan bisa menjelaskannya. Kekacauan di aula Tang San, tersenyum pahit, manajer, berapa biaya untuk memperbaiki tempat ini? Manajer Wang buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Dai berkata sebelumnya bahwa ini semua miliknya. Dia adalah pelanggan VIP kami di sini, dan dia hanya perlu membayar tagihannya. Saya benar-benar malu sebelumnya, saya menyia-nyiakan waktu Anda dan hampir merugikan Anda, jadi saya memutuskan untuk mengurangi sewa 3 hari untuk Anda, dan jika Anda tidak tinggal bersama kami lebih dari 3 hari, Anda tidak perlu melakukannya, bayar. Sambil berbicara, dia menyerahkan kunci emas ke tangan Tang San, dia tersenyum meminta maaf. Tang San tertegun sejenak, dia tidak peduli dengan hilangnya hotel, Dai Mubai jelas orang kaya, tapi dia sedikit malu untuk mengurangi uang sewa, lagi pula dia juga ikut andil dalam menghancurkan yang lain, aula rakyat. Betapa memalukan. Mari kita bayar harganya. Petik 2. Manajer Wang buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, itu sudah menyebabkan banyak masalah bagi kalian berdua. Di masa depan, selama kalian berdua bebas, itu akan menjadi bantuan terbesar bagi kami. Bantuan. 2 kamar berada di lantai atas, dan nomor rumahnya adalah Laut Merah. Tang San tidak punya pilihan selain mengangguk, dan berkata, terima kasih. Setelah beberapa liku-liku, Tang San juga merasa sedikit lelah, berbalik dan mengikuti Xiao Wu dan berjalan ke atas. Sepanjang jalan ke kota Soto, dia melawan Dai Mubai lagi, apakah itu tekanan mental atau konsumsi energi internal, dia perlu istirahat. Lagi pula, Blue Silver Grace dihancurkan oleh Dai Mubai beberapa kali telah menghabiskan banyak energi internalnya. Melihat keduanya naik ke atas, manajer Wang menghela nafas lega, dan bergumam, akhirnya terselesaikan. Memutar kepalanya untuk melihat pelayan yang tampak tidak bersalah di sampingnya, dia menghela nafas dan berkata, ini semua salahku, saya lupa memberitahu Anda kamar lain baik-baik saja, tetapi Laut Merah tidak dapat digunakan oleh orang lain dengan santai, sudah lama disewa oleh Tuan Muda Dai. Red Ocean 10 yuan sehari. Golden Soul Coin, Anda membiarkan kedua anak itu hidup sia-sia. Anak muda saat ini benar-benar terbuka, mereka baru berusia 12 atau 13 tahun, dan mereka sebenarnya. Petik 2. Berhentilah berbicara omong kosong, berhati-hatilah dengan apa yang keluar dari mulutmu. Manajer Wang berkata dengan sedikit marah, apa yang kamu tahu, betapa mulianya keberadaan seorang master jiwa, tidakkah kamu melihat bahwa kedua anak tadi memiliki 2 jiwa cincin pada mereka? Dia sudah menjadi guru jiwa yang hebat di usia yang begitu muda, dan masa depannya tidak terbatas. Mungkin dia adalah keturunan dari keluarga besar, dan kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Bab 15.000 tahun teknik cincin jiwa, transformasi Fajra Harimau Putih 3. Mudah untuk memiliki yang baik kesan, pencocokan warna yang sederhana dan nyaman, serta aroma mawar yang samar di hotel, membuat orang merasa nyaman secara fisik dan mental. Di sisi terdalam lantai atas, Tang San menemukan nomor rumah Laut Merah. Hanya ada beberapa kamar di lantai atas, nomor rumah di depan termasuk penyihir biru, kelembutan merah muda, ketulusan kuning, kepolosan putih, perpisahan hijau dan sebagainya. Bagian terdalam adalah samudera merah. Baru belakangan dia tahu bahwa nama di nomor rumah itu juga mewakili beberapa warna bunga mawar.
Warna pintunya sama dengan nama pada plat pintunya, pada pintu besar berwarna merah terdapat hiasan mawar kristal merah tua yang indah, dan terdapat garis karakter vertikal kecil di samping mawar kristal merah, samudra cinta. Tidak peduli betapa membosankannya Tang San, dia masih merasa sedikit aneh saat ini, menoleh untuk melihat Xiao Wu, dan menemukan bahwa Xiao Wu juga sedang menatapnya, dan berkata dengan sedikit malu, hotel ini bukan hotel tempat bagi pasangan untuk berkencan, kan? Xiao Wu mengedipkan matanya yang besar, mengambil kunci dari Tang San, jangan pedulikan dia, asalkan ada tempat tinggal. Sambil berbicara, dia membuka pintu dan berjalan masuk. Tang San mengikuti Xiao Wu ke dalam ruangan, tapi siapa tahu, Xiao Wu di depannya tiba-tiba berhenti, tubuhnya langsung menyentuh punggung Xiao Wu, terhalang oleh elastisitas. Lembut, kenapa kamu tidak pergi? Tang San buru-buru mundur setengah langkah, memperlebar jarak antara dirinya dan Xiao Wu. Ketika dia selesai menanyakan kalimat ini, dia sebenarnya telah menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Terlepas dari beberapa persiapan psikologis, Tang San masih sangat terkejut saat melihat segala sesuatu di ruangan ini untuk pertama kalinya. Ruangannya sangat besar, ruang tamu di depannya saja memiliki luas lebih dari 50 meter persegi di aula, semua perabotan serba perak, diukir dengan pola yang sangat indah, dan karpet merah besar ditutupi dengan timbul mawar merah teksturnya, yang paling mengejutkan mereka adalah hati merah besar yang terbuat dari mawar besar di tengah aula. Seluruh hati persik memiliki luas hampir 2 meter persegi, dan setidaknya dibutuhkan 1000 mawar untuk melengkapinya. Ada pita tipis yang tergantung di atasnya, dengan sederet kata tertulis di atasnya, 1001, kamu satu-satunya milikku. Selain 1001 bunga mawar, vas-vas elegan diletakkan di sekeliling ruangan, yang semuanya diisi dengan bunga mawar merah menyala, keharuman mawar yang kuat menembus setiap sudut ruangan, dan keindahan yang menawan mempesona kipas angin. Tang San tersenyum pahit dan berkata, sepertinya tebakanku benar. Pantas saja Dai Mubai ingin membawa gadis-gadis ke sini. Xiao Wu, jika kamu tidak suka baunya, aku akan meminta pelayan untuk mengeluarkan bunga-bunga ini. Si juga terbangun dari keterkejutannya, menoleh dan memberi Tang San tatapan putih, tetapi matanya yang indah penuh dengan keracunan, saudaraku, kamu sangat bodoh, apakah ada gadis yang tidak suka mawar? Kamu sangat tidak berpengalaman, bagaimana kamu bisa begitu bodoh di masa depan? Mencari seorang istri. Tang San menyentuh hidungnya, aku baru berusia 12 tahun, terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Xiao Wu melangkah maju, mengambil sebuah bangkit, dan mengendusnya, ruangan ini tata letaknya sangat indah, saya menemukan bahwa saya sudah sedikit menyukai tempat ini. Saudaraku, apakah kita akan sering datang ke sini di masa depan? Tang San mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Tanda tanya. Kita adalah saudara dan saudari, jadi apa gunanya datang ke tempat seperti ini? Baiklah, ayo pergi, aku juga lelah, ayo istirahat sebentar. Melihat Tang San berjalan menuju kamar tidur, Xiao Wu menjulurkan lidahnya dengan hati-hati, di belakangnya, tapi masih mengikuti. Ketika mereka datang ke kamar tidur, keduanya terkejut lagi, seperti yang diharapkan, hanya ada satu tempat tidur di kamar tidur, tetapi tempat tidur besar yang menempati hampir separuh ruangan ini berbentuk hati. Tirai kasa berwarna merah muda tergantung di atap, menutupi ruang di atas tempat tidur berbentuk hati, memberi orang keindahan seperti mimpi. Selimut mawar merah, bantal bermotif mawar merah, semuanya memiliki kehangatan yang kuat, yang membuat darah mengalir lebih cepat. Tang San menoleh ke Xiao Wu dan berkata, saya menemukan bahwa mendengarkan Anda dan datang ke sini adalah kesalahan. Anda beristirahat di sini, dan saya akan pergi keluar di sofa. Xiao Wu tidak menghentikan Tang San. Bersorak, dan melompat ke kelinci ketika saya tiba di tempat tidur hati persik yang elastis, saya melompat-lompat di atasnya, merasa sangat bersemangat. Melihatnya, Tang San tidak bisa menahan senyum, bagaimanapun juga seorang gadis kecil adalah seorang gadis kecil. Dia menutup pintu kamar dengan santai, keluar dan duduk bersila di sofa, dan segera mulai berolahraga dan mengatur nafas. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Tang San menjalani kehidupan yang monoton, hal itu juga telah membentuk kebiasaan baik baginya, tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi pikirannya juga menjadi lebih stabil. Meski usianya baru 12 tahun, ia sudah berperilaku seperti orang dewasa. Tentu saja, gambaran yang jatuh ke mulut Xiao Wu adalah bahwa dia menua sebelum dia menjadi tua. Kekuatan internal kungfu Suantian yang murni perlahan mengalir di dalam tubuh, Tang San mulai memutar ulang detail pertempurannya dengan Dai Mubai di benaknya. Mengulangi adegan pertempuran dan memilah keuntungan dan kerugian dalam pertempuran, inilah kualitas yang diajarkan oleh masternya untuk menjadi master jiwa pertempuran. Pada hari kerja, dia hampir selalu berlatih melawan Xiao Wu, tapi kali ini dia mengubah lawannya, dan itu masih lawan yang lebih kuat dari dirinya. Meski proses pertarungannya tidak lama, namun tetap memiliki banyak manfaat bagi pengalaman bertempur Tang San. Roh bela diri adalah segala macam hal yang aneh, sangat penting untuk melawan master jiwa yang memiliki semua jenis roh bela diri. Ingatan berangsur-angsur datang ke tempat kejadian ketika Dai Mubai menggunakan transformasi Vajra Harimau Putih, Tang San berpikir dalam hati, saya tidak tahu seberapa banyak serangan transformasi Vajra Harimau Putih dapat ditingkatkan, tetapi setelah pertahanan ditingkatkan, cahaya keemasan melekat pada tubuhnya harus mirip dengan bodyguard keberadaan umum udara. Di antara senjata tersembunyinya, ada beberapa yang dirancang untuk menghancurkan Qi, saya tidak tahu apakah itu akan berguna baginya. Rumput perak biru bukanlah kekuatan terbesar Tang San, tetapi senjata tersembunyinya. Selama beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan kekuatan internal, kultivasi senjata tersembunyinya juga meningkat secara signifikan, di antara senjata tersembunyi, dia sudah bisa menggunakan banyak jenis senjata tersembunyi. Tapi dia tidak pernah berani melupakan ajaran dalam garis besar umum catatan harta karun Suantian, dan dia tidak akan pernah menggunakannya dengan enteng kecuali dalam krisis. Ini adalah rahasianya, bahkan Xiao Wu hanya mengetahui setengahnya.